Selamat siang. Jumpa lagi dengan Forum Sawo yang tetap bermadhab Semolowaru. Ini kita lagi banyak sekali kedatangan mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini. Kita akan lihat sejenak. Itu. Datang dari dewe. Mana Mbak Dina arep mari ben isor dewe. Pak, alasan kombo, Pak, bukan kombo. Bukan alasan sampean, Pak. Please. Apa maneh kene wis mepet-mepet semester piro iku? Semester 5 wis mepet. Iya. Wis dijanjeni, Nduk, mbek aku, Nduk ya. Palsu. Jambu. Romono ya, romono kan. Romono aku kok Dina, gak tau ketemu, gak tau ngomong, wis biasa ae ngomong keterima kan ngono. Put kok ngono ado-ado, padha ponorogoane lho, Put. Dadi bembe. Kalau dia Dadi bembe. Kene judul simpet Dina di Pampang. iya ngerti Bambang. Dua dosen pembimbingnya lho. Dua dosen pembimbing. Padahal kata warna kopi padahal. Iya. Padahal kata ditelepon dong. Padahal kata ditelepon Pak Bambang, Pak Bambang ke kampus. Ini. Coba le Dina. Iya. Mak makane tarik lungguh ku nang ngarep pecuk nang mburi. Oh, ngono ta. Pak Rafael. Diplok. Ngomong negara ku titi aku lek komunis iya sik ana bote ambek reflok kan. Gede. Din siap mentalmu mbek HP kan. Lek mahasiswa kan bimbingan mahasiswa kan dosen. Iki dosennya seneng mahasiswa. Iya, ya apa ngene iki ya. Istimewa Din, Anda percaya saya suka mereka? Langsung upload terus gak usah difilter wes. ngono Pak Bapak langsung sok kaca ganteng. Iya. Sosokan ganteng. Emang ganteng. Tanya Usmatun, jandanya tuwekno iso disasar. Saya bisa membaca gerak matanya Usmatun. Di bembe. Percuma diceluk, diapi-api. Dari bembe. Rasanya kok ngarep-ngarep lu dijelukno. Sumpah banget. Dina jaga email tuh di langsung di. Pas kuliah Diput. Oh, tiga di ACC. Diput. Dok, meneh skripsi tak bembe yo, Pak no. Bembe, Bud. Gak wis. Ini salah sing padha ponorogo lho meneng ae. Tahu aja, cari ini kau untuk follow, bagi follow. Yo, wis dilek. Yo, Maka tak lagi. Malah impossible. Ada pikir mas kau. Dina meneng wed Dina meneng diganti. Karena diganti wis pilihan. Sampai si Cine wis mulai. Oh iya, besi Oh, sini. jodoh dikei. Apa dong? Mana mbak aku itu nyonyok. Ya mosok terus skripsi ambulan. Ini marem penyek lah. Ini gorong di
sidang Pak Bambang deh. Kon meneh sidang Pak Bambang temen kon. Pak Bambang takon kan bagene sing ngawur. Kene sing ngomong nambahin. Oke. Itu Pak Bambang yang cerita bagene sing ngawur. Wis din. Pak, udah, Pak. Nanti memorinya penuh loh, Pak. Udah, hari penuh loh, Pak. 32 giga. Siapa? Sing nang kene iku gawe BB, lek nang komunikasi gawe apa sendiri. Oh iya. Beda ya, beda berkualitas tau. Kita kayak vlog ke YouTube kita mah apa? Kita gak dicin. Aduh, Cin. Wes mari ya. Tahan. Saya pikir ndak ada di kampus manapun di dunia ini yang punya kebersamaan, kemesraan. Anda tahu mereka luar biasa. Lo yang sini enggak loh, Pak? Oh iya. Pak Bambang, saya ingin tahu, tradisi akademi itu apakah termasuk yang semacam ini? Silakan Pak Bambang. Ya, jadi dalam proses pembelajaran itu jangan sampai ada jarak antara apa sebetulnya pengajar atau dosen itu dengan mahasiswanya, jangan sampai ada jarak. Karena prinsipnya kita kan bukan sebagai katakanlah maksud saya begini, jangan sampai kita memandang mereka itu sebagai objek, tapi pandang sebagai subjek yang punya karakter, yang punya masa depan sendiri-sendiri. Oleh karenanya komunikasi sehingga terjadi proses pembelajaran bukan hanya bidang ilmu saja, tapi nilai, sikap, perilaku, kemudian nilai motivasi itu ikut di dalamnya. Jadi dalam konteks ini bukan karena sakit hati atau apa, bukan. Itu satu bentuk komunikasi, meskipun mungkin mereka itu inginnya semacam bikin jok-jok atau bercanda aja sebagainya, tapi kita harus responsif dengan apa yang mereka lakukan. Itulah satu bentuk bagaimana kita antara kita dan mereka itu jangan ada jarak. Nah, artinya bicara kita dengan hati sebagai bapak kepada anak yang mengungkapkan apa yang menjadi harapan keinginannya. Dan meskipun harapan keinginannya kita tidak bisa memenuhi, tapi setidaknya apa yang dia ungkapkan itu sudah merupakan upaya untuk memenuhi apa yang dia harapkan. Dengan kata lain, apa itu penggalian aspirasi mahasiswa itu tidak selalu lewat ruang-ruang formal, ruang-ruang yang kaku, tetapi dengan bebrayan semacam ini nampaknya aspirasi bisa diserap. Apa seperti itu yang Pak Bambang maksudkan? Ya, dalam situasi seperti itu sebenarnya kita bisa melihat mereka mengungkapkan dengan kejujurannya. Tapi kalau di formalitas itu hanya ingin menunjukkan bahwa saya mampu. Beda dengan mengungkapkan kejujuran. Kalau jujur itu mengungkap apa adanya, apa yang dia rasakan itu ungkapkan secara bebas, itu lebih indah. Kalau di dunia ketika kita di ruang kuliah itu seringkali mereka terjebak formalitas, yang artinya mereka bukan akunya, tapi yang menjawabkan bahwa ego dalam tanda petik aku mampu. Nah, artinya di sini ego yang muncul. Nah, tapi kalau dalam kondisi seperti ini justru yang muncul adalah kemurniannya, keasliannya. Dan itu hanya sebenarnya kita harapkan dalam suatu komunikasi yang saling memanusiakan. Iya, kaitannya dengan pergeseran nilai, Pak. Kalau dulu anak yang dianggap sopan santun itu indikatornya kalau begini seperti zaman dulu. Nah, hari ini mungkin sudah tidak musim atau tidak zaman bahwa menilai sopan dan santun itu ternyata tidak harus munduk-munduk dan seterusnya. Apa seperti itu, Pak Bambang? Ya, saya sejak lama itu tidak pernah mengharapkan suatu hormat yang karena sekat-sekat bahwa orang tua harus dihormati dengan santun, dengan kita nggak mengerti itu. Tapi yang kita harapkan adalah ungkapkan keaslian, kemurnian. Karena saya bisa memenjara tubuhnya tapi tidak jiwanya. Nah, jiwa mereka ada di hari esok. Nah, oleh karena itu mereka sebenarnya ingin mengharapkan memunculkan karakter seperti itu. Dan biarlah mereka berkembang, biarlah mereka menunjukkan originalitasnya. Jadi kalau kita membatasi kamu harus begini, justru yang ada adalah komunikasi yang terbatas. Apalagi kita sudah tidak lagi bisa melakukan satu pembantu seperti itu. Dunia mereka bisa komunikasi lewat WA, lewat
lewat Facebook, lewat media lah itu otomatis dalam pergaulan antara orang tua dengan anak, dengan dosen dan itu lebih cair lagi, bisa ke arah kemana-mana. Tapi prinsipnya mereka tetap menempatkan diri sebagai seorang mahasiswa, meskipun dengan gaya yang lain. Menghormatannya tidak lagi hormat yang harus Ngaku rancang, mundur-mundur. tapi sudah dalam sisi lain, dalam hati mereka sudah bahwa aku harus menghormati orang tua. Itu masih ada, itu nggak bisa dihilangkan. Coba tanya apa yang katakan. Khalil Gibran banget. Kita bisa memenjara fisiknya tapi tidak jiwanya. Jadi anak-anak mahasiswa adalah seperti anak panah. Ketika gendewa kita rentangkan, dia akan melesat dan menjalani zamannya sendiri. Saya ingin beralih ke mahasiswa. Menurut kalian, Pak Bambang ini sosok yang bagaimana? Dari siapa dulu ini? Ini. Ah, Putri aja dulu dah. Dari sana aja, Pak. Oke. Dari sini dulu, Pak. Ayo. Oke. Enak. Keliling ya semua ya. Setelah itu jangan lupa anaknya ya. Madu bulu untuk ngono. Iku lu Velas. Pelase. Hai, Pak Bambang luar biasa. Din. No comment. Jahat. Ke aku dong. No comment. Putra. Kita. Disiplin Tadi PHP. Ayo. Iswatun. Pak Bambang. Apa ya? Saya mikir. Apa ya? Tahu enggak ya? Pak Bambang itu orangnya asik, terus Wih jujur apa orang? Enggak, Kak. Jangan peres ya. asik, terus Apa ya? Oke, saya mikir, Wil. Suwi, Bel. baik. Oh ya ampun. Ya, ya? tergantung sih, tergantung Mati. situasi. Pak Bambang kalau bikin serius ya serius, kalau waktunya bercanda. Kenapa? Pak Bambang gampang lupa. Putri. Pak Bambang itu jahat. Enggak. Pak Bambang kadang-kadang alay. Pak Bambang ada aspirasi semacam itu mengenai apa karakter, Pak, yang belum tentu mencerminkan personality maupun karakter. Gimana, Pak? Kalau saya pribadi ya, itu tidak pernah menggubris apa pemilihan orang. Yang penting saya selalu memberikan terbaik bagi orang. Saya sering mengatakan gak urus kamu dengan apa tentang saya. Ya, aku bukan engkau, kan begitu. Aku bukan engkau, aku menjadi dalam diriku sendiri. Apa yang saya lakukan adalah apa tanggung jawab saya sendiri, kan gitu. Sehingga prinsip dasarnya adalah saya dalam konteks ini kepada kalian semuanya adalah memanusiakan manusia. Ingin menjadi mimpi saya kalian itu menjadi manusia-manusia yang berguna. Amin. Mimpi saya. Maka saya memang kalau keras pada saat disiplin, oke, saya selalu disiplin. Kalau bisa bicara ilmu, sikap, saya selalu seperti itu. Tapi kalau sudah pergaulan seperti ini nggak ada jarak antara saya dan kalian. Sebagai temanmu boleh, sebagai kakekmu boleh, Ya yang boleh enggak, Pak? ya yang boleh monggo gitu. Wala sana Bali, Putri. Mari ini lali. Bakong Bambang. Boleh. Nah, gitu. Jadi penilaian apapun bagi saya itu tidak ngefek apa-apa. Karena prinsip saya gini, dengerin ya, Pak Bambang itu prinsip sederhana. Aku tak mengemis mata orang untuk melihat Pak Bambang. Karena aku lihat dunia dengan mata kepala Pak Bambang sendiri. Nah, Wah. jadi Politis banget. dalam konteks ini silakan orang menilai. Tapi prinsipnya saya ingin memberikan terbaik bagi kehidupan, itu aja. Enak. Pasti gitu. Baik. 12 menit. Sudah 14 menit dan kita hanya dengan waktu yang sekian singkat ini banyak yang berhasil kita kuak. Bahasa baru ya, dikuak. Ya, terkait visi misi, Pak. Tadi Pak Bambang sudah mengatakan bahwa manusia terbaik itu jika dia menungso tanpa ciri atau kromodongso, Ki Ageng Surya Mentaraman. Saya pikir kalau semua dosen melaksanakan itu tanpa pamrih, apapun persepsi orang pada kita jalan saja, yang penting ke arah kebaikan. Nah, terkait dengan visi misi, Pak, karakter nilai karakter kebangsaan yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Ini kaitannya dengan yang Pak Bambang contohkan dalam wujud menungso tanpa ciri tadi, gimana, Pak? Ya memang
manusia itu kan hidup dalam konteks pribadi, konteks agama, konteks sosial, ya, konteks kelompoknya. Itu tidak bisa dielakkan. Oleh karenanya kita harus pandai-pandai posisi kita di mana. Ketika kita bergaul dengan anak-anak begini, saya nuwai nggak bisa jadi guyon, ya, Dok, ya, nggak bisa guyon. Saya harus bisa masuk kepada dunia mereka. Tapi saya tidak menjadi mereka. Kan begitu. Ketika saya masuk ke dunia katakanlah akademis dengan dosen, saya harus bisa sebagai dosen. Pemikiran Jawa, pemikiran dosen. Jadi kita harus selalu coro Jawanya bilang empat papan. Kita harus bisa ke sana. Dan oleh karenanya saya sering katakan kita nggak usah lebih tinggi dari kamu, lebih pintar dari kamu, lebih bermartabat dari kamu, lebih kaya dari kamu. Bukan. Itu sudah bukan, itu atribut-atribut itu sudah harus kita lepaskan. Makanya hadapilah manusia sebagai manusia, bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, bukan karena macam-macamnya itu. Itu prinsipnya harus kita bangun ketika kita ingin katakanlah menunjukkan bukti bakti kepada bangsa, bukti dan bakti kepada agama, bukti bakti kepada sosial kemasyarakatan. Oke, terima kasih Pak Bambang, terima kasih juga teman-teman. Ya. Nah, Kak, terkait dengan masalah sopan santun yang nilainya mulai bergeser, ini visi misi kampus ini, dimana secara bahasa umum itu kampus kita ini kan ingin mengantarkan lulusan-lulusan kita ini menjadi sarjana yang unggul ya, tapi tetap berbasiskan pada nilai-nilai dan karakter bangsa. Nah, terkait dengan itu saya ingin ke Kendaru dulu. Kendaru, nilai dan karakter bangsa kita kalau dikaitkan dengan visi misi kita menciptakan sarjana yang unggul berbasis nilai dan karakter bangsa, itu harusnya kan termanifestasi dalam kurikulumnya atau dalam kisi-kisi yang mana barangkali dari bisa mengungkapnya. Sakjane matchingnya di sebelah mana? Kalau aku sih gambarkan kenyataannya sendiri dari mahasiswa sendiri, budaya apa sih yang digunakan atau nilai-nilai budaya mana yang diterapkan di dalam kampus? Apakah dari budaya Nusa Tenggara, Jawa atau yang lain? Karena yang saya rasakan di kampus ini untuk berbasis nilai-nilai bangsa atau kebudayaan tidak ada sama sekali menurut saya. Terus harusnya juga yang masuk ke dalam kurikulum, terus masuk ke mungkin ke SK-nya dosen-dosen mengajar, itu harus ada semua pengajaran atau bagaimana didasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa. Gitu. Iya, berarti maksudnya Daru sudah baik ada visi misi, ada slogan, ada moto, ada quote atau apapun lah, itu sudah baik. Tetapi akan lebih baik lagi menurut Daru kalau itu didukung oleh yang di bawah-bawah ini. Jadi supporting system infrastruktur ini harus mendukung. Lah, metode dosen mengajar ini seolah-olah Daru pertanyakan apakah metodenya itu bernilai karakter kebangsaan. Ini kan juga patut dipertanyakan. Daru tadi sudah dengan bahasa lain seakan-akan mengarah ke situ. Lalu kurikulumnya, kurikulum yang ada, kurikulum pendidikan tinggi nasional ini berapa persen yang kebangsaannya itu? Lalu terus sisanya ini nasional atau internasional kan itu? Mungkin itu yang mau diungkit oleh Daru. Nah, sambil merespon tanggapan Daru itu, saya ingin ke Hamada, tapi tolong please ditambahkan Hamada nanti bahwa ada yang ingin universitas kita itu universitas internasional, ya berkelas internasional. Mudah-mudahan yang dimaksud internasional di sana adalah kelasnya,
jadi universitas tapi berkelas internasional. Sebab kalau bukan kelas, kalau maksudnya adalah globalisasi, maka ini akan berlawanan dengan nasional. Karena spirit globalisasi itu sebenarnya kan melindas batas-batas nasional itu, mau dibaurkan dengan mereka, diintegrasikan sehingga menjadi semangatnya semangat global, jadi mengikis nasionalisme. Jadi hati-hati, konsep globalisasi itu lawan dari nasionalisme. Nah, nampaknya ini ya harus diperhatikan lagi sepertinya. Ya, coba Amada, respon Anda pada pendapat Daru tadi, silakan. Mungkin respon saya dalam menanggapi pendapat Daru akan menambahkan sedikit mengenai kurikulum yang berbasis kebangsaan atau berbasis nilai nasionalisme. Yang sering terjadi dan menurut saya memang itu adalah budaya kita, misalnya gotong royong. Nah, gotong royong ini adalah budaya di mana yang menasional atau di seluruh Indonesia itu pasti budaya gotong royong itu ada. Nah, bagaimana diterapkan dalam kurikulum kampus sebenarnya sudah benar. Penerapannya adalah misalnya terbentuknya kelompok, tetapi pembentukan kelompok itu tidak berdasarkan tahapan. Jadi mereka langsung membentuk kelompok. Misal langsung dibentuk kelompok jret 8 orang. Kelompok yang lumayan besar. Akhirnya apa? Teman-teman yang belum bisa beradaptasi dan lain sebagainya, mereka kekurangan untuk berinteraksi, kesulitan. Jadi menurut saya kurikulumnya mungkin bisa menggunakan kelompok-kelompok yang awalnya kecil. Misalnya dari 2 dulu, 3, lalu menggabungkan 8 sampai akhirnya terjadi kelompok besar satu kelas. Nah, kita kan nggak pernah dalam mata kuliah punya kelompok satu kelas yang bersatu padu untuk membangun sebuah penemuan dan lain sebagainya. Itu menurut saya budaya yang kita harus coba usung gitu loh. Karena kenapa? Kalau misalnya kita hanya berhentinya pada kelompok, misalnya total kelompok hanya 8 orang, itu kita hanya ketika berada di kelompok sedang kita memang bisa, tapi belum tentu kita ketika berada di kelompok besar misalnya 50 orang kita mampu beradaptasi atau berinteraksi di sana. Itu salah satu tahapan yang menurut saya itu bisa memunculkan interaksi atau tetap mengokohkan budaya gotong royong, karena budaya gotong royong ini sekarang sudah sangat sulit. Sulitnya kenapa? Karena tahapan-tahapan itu dilewatin, akhirnya beberapa kepentingan dan pembagian tugas yang secara merata efektif dan efisien itu hilang. Formatnya tidak ada, harus membuat ulang. Jadi membuat ulang, trial and error dan lain sebagainya, akhirnya malas kelompokan karena banyak errornya. Ya udah, akhirnya lebih enak sendiri. Memang sendiri itu lebih mudah, tetapi resiko yang ditanggung dan budaya nasionalisme kita berat sama dipikul, ringan sama dijunjung. Seperti itu. Oke. Jadi apa yang dikatakan Hamada tadi sangat realistis dan konkret, bisa dilaksanakan. Dan ini dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Kalau semua dosen itu melakukan dan berkenan mendukung visi misi itu, maka tidak sulit sebenarnya mengejar visi misi yang telah dipancang tersebut. Tetapi seolah-olah visi misi ini selalu melangit, tidak pernah membumi. Akhirnya berhenti sebagai piagam atau slogan lah, sekedar pemanis papan nama. Nah, supaya hal semacam ini tidak terjadi, maka barangkali seluruh resources, seluruh energi, daya upaya itu pengerahannya bukan lagi top down, tapi terpenting justru adalah dari tingkat level terbawah, dari tenaga administrasi, dari tenaga pengajarnya yang punya visi misi sama, punya komitmen dan konsistensi yang sama, sehingga itu bisa diwujudkan dalam bentuk aktivitas sehari-hari. Nah, kalau dosen aktivitas sehari-hari kan bersinggungan terus-menerus dengan mahasiswa, maka tugas dosen selain mentransformasi
knowledge atau dan sains kepada mahasiswa, tapi tugas penting yang lain adalah mengajak mahasiswa untuk mengejar visi misi yang telah dirancang tadi dengan cara yang konkret. Hamada tadi telah mencontohkan, mulailah dari yang kecil. Salah satu nilai karakter yang diusung di dalam visi misi kita itu adalah kejujuran, kerjasama, lalu kemudian kreatif, inovatif. Nah, itu akan muncul dari kelompok-kelompok kecil yang dibina oleh dosen tadi. Kalau ini berjalan, maka semangat individualisme itu tergerus dengan sendirinya. Nah, dari hal yang kecil ini nanti bisa pelan-pelan mengarah ke yang besar-besar. Oke, itu yang bisa kita garis bawahi dari seluruh narasi yang diberikan oleh Hamada. Nah, saya ingin kepada Daru lagi mengenai visi misi dikaitkan dengan public domain, ruang-ruang publik. Kita tahu kampus yang baik itu menyediakan sarana atau ruang-ruang publik supaya terjadi kelompok-kelompok, terjadi hidup bersosial, terjadi saling berbagi rasa, saling berbagi ilmu, dan itu harus dimediasi di dalam ruang-ruang publik. Terkait dengan itu, Daru, apakah ruang-ruang publik semacam itu korelasinya dengan visi misi, di mana ada kata kerjasama, di mana ada kata inovasi, kreatif, kejujuran, dan seterusnya, itu bisa dicari benang merahnya? Silahkan, Daru. Untuk public space agar bisa menghasilkan inovasi terus kerjasama, saya rasa itu pasti, karena public space sebagai tempat berkumpul, berbagi pengetahuan, terus berbagi masalah dan juga cara penyelesaiannya. Namun untuk di kampus kita public space-nya kurang memadai, ada tapi kurang memadai. Contoh misalnya di sini lah, ini udah termasuk public space, tapi kita masih terganggu oleh radio, suara-suara musik gitu. Ketika kita lagi ngobrol serius untuk mencari solusi terhadap satu masalah, dan lagi diletak untuk masalah inovasi sih, saya pikir tidak terlalu tinggi sih. Hanya beberapa kelompok aja yang akan menghasilkan suatu inovasi. Karena kalau kan public space digunakan tempat untuk hanya sekedar mengerjakan tugas, terus curhat-curhatan, lalu sekedar pertemanan aja, tidak sampai ke arah sains, arah ini. Jadi yang diminta oleh Daru adalah capaian-capaian kampus yang sudah memadai ini, ya, dibanding kampus-kampus lain relatif kampus kita sedikit lebih baik. Tetapi Daru mengharapkan yang lebih tinggi lagi, karena di luaran sana ada Harvard, ada Cornell, ada Oxford, ada Leiden, ada Sorbonne, ada Princeton, dan sebagainya. Yang kampus mereka luar biasa, menjadi mercu di seluruh dunia, mercu science, mercu knowledge, dan mercu civilization. Nah, mengharap agar mercu science, knowledge, dan peradaban semacam itu dari sebuah tempat yang public domain-nya harus bergesekan dengan kepentingan-kepentingan lain yang juga saya kira penting, semisal noise atau suara radio, itu tentu saja kita akan mengalami kesulitan tersendiri. Ke depan barangkali untuk public domain yang dipenuhi suara semacam ini barangkali bisa diberikan semacam potensio, sehingga manakala dibutuhkan untuk diskursus itu bisa dikecilkan potensionya. Kalau sudah tidak diskusi bisa dibesarkan kembali. Ini saya pikir langkah bijak sebagai jalan tengah untuk supaya berbagai kepentingan ini bisa jalan semuanya, karena semuanya juga penting saya rasa.
Nah, tapi ada yang perlu saya garis bawahi secara agak tebal. Ketersediaan ruang-ruang publik yang Daru tadi punya sinyalmen rasanya kurang banyak. Karena mengingat yang punya gazebo atau tempat diskus di luar kelas. Nah, kalau mengharapkan kelas ini kan ya agak konyol juga, karena berapa sih kelas itu? Sudah duduknya modelnya berada hadapan, lalu dosennya lebih tinggi, mahasiswanya duduk di bawah, macam briefing tentara atau itu. Pakai goblok. Tidak berwajah kemanusiaan ruang-ruang ini kan. Nah, belum lagi durasi, keterbatasan durasi karena harus mereka dibatasi oleh durasi. Lalu dibatasi juga oleh kisi-kisi karena materi ini harus tertib, harus ditaati kisi-kisinya. Tentu ini tidak membuat upaya mengeksplor diri individu mahasiswa ini tidak bisa kencang. Nah, tentu ruang kelas bukanlah harapan satu-satunya. Nah, bagi Daru, public domain lah tempatnya. Di gazebo, di rerumputan, di mana itu di situ durasi tanpa batas, isi materi juga tidak dibatasi, dan setiap individu punya kemerdekaan untuk mengeksplor seluruh potensi, sehingga yang namanya inovasi, kreativitas, kerjasama, saling peduli satu sama lain ini akan terbentuk dari sana. Memperkaya apa yang telah dimiliki ruang-ruang kelas, diperkaya oleh public domain atau public space. Nah, itu satu yang kurang. Lalu soal durasi, ada sementara yang mengatakan bahwa semacam ketidakadilan. Mahasiswa yang kelas pagi memperoleh durasi agak panjang karena mereka bisa menikmati berwacana itu sampai jam 9:30 malam. Mahasiswa yang malam hanya bisa menikmati mulai jam 5 sampai jam 9:30 malam. Nah, bagi mahasiswa malam tentu ini dirasa masih kurang. Menurut Daru gimana? Silakan. Saya sepakat untuk masalah ketimpangan sosial terhadap penikmat fasilitas kampus. Kita sama-sama membayar biaya SPP yang sama, tapi fasilitas yang diterima berbeda-beda. Tidak ada tindakan juga dari kampus, karena ini juga kebijakan baru 1 tahun yang lalu, pemberlakuan jam malam. Saya rasa ini sangat merugikan bagi anak-anak yang kuliah malam gitu. Mereka tidak bisa mengekspresikan wacana mereka, ide-ide kreatif mereka karena keterbatasan tempat. Karena tidak jarang juga teman-teman yang kuliah malam akhirnya nyalai untuk ngobrol di luar kampus gitu. Akhirnya mengeluarkan biaya lagi, entah ke warung kopi atau segala macam. Kalau di sini kita udah punya sarana tapi tidak bisa dimanfaatkan. Alasan pihak kampus untuk memberlakukan jam malam katanya penghematan biaya, biaya listrik, terus masalah keamanan segala macam. Untuk jadi mahasiswa malam sih kasihan, tidak ada tempat lagi untuk forum diskusi segala macam, sudah dibatasi. Udah miris. Anda kok kelihatannya sedih gitu ya. Jadi bagi pengelola ini memang sebuah persoalan yang pelik. Di satu sisi kalau dibatasi itu inovasi, kreativitas, peluang-peluang untuk tumbuh, peluang-peluang untuk memproduksi gagasan itu seolah-olah menjadi separuh, tidak tuntas 100%. Tapi kalau tidak dibatasi itu kok namanya kampung saja ada istirahatnya. Nah, ini kampus kan juga harus ada istirahatnya, jadi harus dicari jalan tengahnya. Karena begini, menyangkut persoalan fake cost atau anggaran atau pengeluaran yang
yang tetap itu, dan juga masalah keamanan. Memang ini dua hal yang agak sulit diputuskan, sehingga saya pikir jalan tengah yang telah ditempuh untuk memperpanjang durasi sekian menit dari jam terakhir kuliah itu, saya pikir itu jalan tengah, meskipun ini mungkin masih dirasa kurang bagi mahasiswa malam ya barangkali ya jam 10 apa jam 11 begitu. 13 kok. Sebab begini, menyangkut keamanan, ini saya membuat analogi lumbung padi ini. Kalau di dalam lumbung padi itu ada kriminal yang dilakukan oleh tikus, harusnya tikusnya yang dieliminir, diselesaikan. Bukan lumbungnya yang ditutup atau jadi yang diselesaikan bukan lumbung padinya, tetapi tikusnya. Masalahnya akar masalah. Nah, jadi seolah-olah karena tidak berani dengan tikus, akhirnya ya sudahlah, tutup aja, selesai gitu. Jadi tikusnya selesai, lumbungnya juga ikut selesai. Saya pikir ini harus dipikir ulang. Cuman ya saya juga agak sulit ngomongnya karena begini, kecenderungan mahasiswa itu kalau diberi peluang waktu yang agak panjang, apalagi di luar kontrol ya. Kalau yang siang itu waktunya panjang karena ada pengontrol, ada dosen, ada TU, ada tenaga-tenaga non kependidikan, masih utuh, masih lengkap, sehingga bisa saling mengingatkan. Tapi itu khusus untuk malam itu, ketika para sebagian besar sivitas akademika ini sudah selesai tutup kantor, praktis tidak ada yang mengontrol, hanya security saja. Nah, security ini juga punya keterbatasan, sehingga saya rasa jalan tengahnya saya pikir ya jam 11 itu atau setengah 12. Kalau jam 12 persis itu rasanya ya terlalu malam ya. Lah kok jadi aku dewe sing mutusi. Enggak, ini untuk bandingan saja ya. Barangkali nanti siapa yang menonton YouTube ini, kampus manapun, kita tidak membicarakan kampus tertentu ya, kampus manapun bisa punya pemikiran atau bandingan-bandingan sebagai bahan untuk mempertimbangkan ketika mau memutuskan mengenai peliknya jam malam ini. Ya kalau saya tahu sih jam malam itu hanya berlaku di negara yang darurat, di negara-negara perang itu. Kalau di wilayah sains itu 24 jam lah. Ketika kebaikan itu, kalau saya pribadi, kebaikan itu ya saya wis sak-sakmu lah 24 jam boleh. Tapi kalau kejahatan itu ya saya rem. Makin jamnya makin kecil makin baik, bahkan kalau bisa tidak perlu ada jam bagi kejahatan. Tapi bagi kebaikan ribuan abad rasanya kurang. Nah, ya sudah, ini mengenai rasan-rasan ya, karena kita tadi habis acara sosialisasi visi misi kampus, visi misi fakultas dan visi misi prodi, dikaitkan dengan gaya hidup mahasiswa sehari-hari. Nah, tadi itu teman-teman di sini ramai sekali, mahasiswi mahasiswi keren-keren, cakep-cakep dan cantik dan smart. Lalu ada Pak Kaprodi dan ada saya. Nah, tadi itu kita rasan-rasan, loh, sakjane apa sih hubungannya gaya hidup mahasiswa hari ini dengan nilai karakter bangsa? Ternyata sangat terkait, cuman ada pergeseran gitu. Karena ukuran-ukuran para pengelola yang mohon maaf usianya sudah matang itu berbeda dengan ukuran-ukuran mahasiswa sekarang dalam menilai nilai karakter bangsa ini. Bagi anak zaman sekarang, nilai karakter bangsa itu mereka sudah punya rumusannya sendiri meskipun tidak terucapkan. Kalau bagi para kaum sepuh, jelas itu nilai karakter bangsa itu ada dan konkret rumusannya, bahkan teks. Bisa lewat P4 Pancasila itu, bisa kewarganegaraan, bahkan yang tertuang di dalam butir-butir penjabaran dari visi misi itu.
konkret ya. Nah, kita tadi ingin mencari titik sambungan atau semacam jembatan agar ini tidak menjadikan salah tafsir atau kesalahan paham antar generasi. Karena yang ada di kampus kita ini sejatinya adalah berbagai generasi yang bersinggungan di sini, sehingga tetap terjadi sinergisitas yang diharapkan bersama. Sehingga ke depan kampus kita adalah kampus berkelas internasional, tetapi tetap berpijak pada spirit nasionalisme dan kalau bisa mengabaikan globalisasi lah, penyakit itu. Terima kasih, Madhab Sumolowaru mengucapkan, kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan sing Islam iki, Pak. Wis patenono.